Cek. Cek, cek, cek. Gimana teman-teman? Bagus ya suaranya? Cek, cek, cek. Gimana teman-teman? Ya, sambil menunggu kita mulai, teman-teman share dulu video ini, tayangan ini. Insya Allah kita akan segera mulai, ya, sambil menunggu teman-teman lain yang mungkin sudah menunggu acara kita di malam hari ini, tapi masih butuh informasi, ya. Jadi silakan di share ke sosial media kalian. Mudah-mudahan banyak teman-teman atau juga keluarga di Gorontalo dari kedua pemuda ini yang mungkin rindu dengan wajah-wajah mereka terkini per hari ini. Barangkali alhamdulillah lagi seger-segernya di malam hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita mulai aja ya. Bismillah. Saya izin buka masker dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wabad. Apa kabar teman-teman semua, para pemirsa yang sementara menyaksikan acara kita di malam hari ini. Sebagaimana yang telah saya informasikan tadi bahwa kita dalam program special talk show bersama narasumber kita. Ini ada dua orang pemuda, dua ikhwah dari Gorontalo yang sekarang lagi sementara perjalanan menuju ke kota suci Mekah, dan sekarang mereka berada di Makassar, ya, seperti yang sudah saya informasikan bahwa saat ini mereka sudah berada di Makassar, di kota Daeng. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, ini belum seberapa ya perjalanannya teman-teman, belum melintasi Pulau Jawa, kemudian Sumatera sesuai dengan rute yang saya baca di rute mereka, ya, dan kita akan coba ngobrol dengan mereka. Buat teman-teman, sekali lagi silakan di-share video ini, tayangan ini. Mudah-mudahan banyak pemirsa kita yang bisa menyaksikan acara kita di malam hari ini tentunya. Saya Satur Herlambang, insya Allah akan memandu acara ini hingga selesai, dan tamu saya di malam hari ini adalah dua pemuda dari Gorontalo. Andi Harvin yang pakai baju pink ini, Masya Allah. Gimana kabarnya antum? Alhamdulillah baik Ustaz. Bisa dideketin baik? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau di sebelahnya lagi ada Hairul Ma'alti ini. Assalamualaikum, Ahri. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, alhamdulillah untuk para keluarga yang ada di Gorontalo khususnya, dan para pemirsa yang mungkin mereka sudah lewati mulai dari start Gorontalo hingga Makassar kemarin, mungkin butuh informasi kabar mereka. Alhamdulillah mereka sampai hari ini di tanggal 5 Juli 2021 dalam kondisi sehat, dan sekarang sudah berada di kota Makassar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita akan ngobrol, tapi juga teman-teman yang ingin saling sapa, tinggalkan aja jejak kalian di kolom komentar, ya, di kolom komentar. Baik, gimana kabarnya nih Andi Harvin? Alhamdulillah berkhair. Hairul Ma'alti ini sehat ya? Masya Allah. Masya Allah. Hari Jumat kemarin tiba ya di Makassar, ya? Ya, alhamdulillah. Tanggal 2 Juli. Bagaimana? Lelah ya? Alhamdulillah, kalau lelah enggak? Pegang aja begini, stay. Nanti kalau saya tanya ke Hairul baru dikasih aja mic-nya. Gimana?
perjalanannya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi masih diberikan 2 tangan, 2 kaki Masya yang Allah. masih dapat mengayuh sepeda. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin banyak juga penggemar-penggemar antum berdua nih dari start dulu di Gorontalo. Itu tanggal berapa ya startnya dari Gorontalo? Alhamdulillah kemarin itu tanggal 6 Juni ya. Juni. Ya. Hari Ahad. Ahad 26 Juni. Kemudian tiba di Makassar tanggal 2 Juli. Ya, hampir sebulan ya? Iya, Ustaz. Hampir sebulan. Itu sesuai estimasi, sesuai dengan estimasi waktu yang sudah ditentukan sebelumnya di Gorontalo sebelum berangkat atau melenceng? Alhamdulillah kalau untuk estimasi itu sudah cukup, Ustaz. Sesuai ya? Iya, sesuai. Masya Karena Allah. memang kalau yang tersebar itu sebenarnya ada yang rute yang tersebar di sosial media itu memang ada yang sedikit bergeser, Ustaz. Kayak kemarin yang rencananya lewat jalur Mamasa lagi naik ke atas ke Mamasa, terus turun di Toraja, yang Rekang, dirubah jadi jalur Mamuju, Ustaz. Masya Allah. Kasih begini. Oh, begitu ya. Jadi ada berubah rute. Perubahan rute. Ya. Itu kenapa berubah rute? Jadi kemarin itu memang untuk jalur Sulawesi ini adalah jalur latihan, mumpung masih di Indonesia. Jadi latihan karena Sulawesi ini adalah salah satu medan yang memang sedikit berat, Ustadz, dari rute contoh di Jawa. Ya. Dan kemarin itu sampai kenapa berubah jalurnya karena mempertimbangkan kemarin itu memang yang pertama pada saat musim hujan, sehingga beresiko ketika kita melewati jalur Mamasa itu, karena di jalur Mamasa itu jalan yang belum masih rusak, Ustaz. Ya. Sehingga agak beresiko ketika ini Hujan. karena memang medan yang cukup berat di jalur Mamasa turun di Toraja, sehingga beresiko, sehingga kami memutuskan untuk bagaimana bisa merubah jalur menggunakan jalur Mamuju. Masya Allah. Tapi selama dalam perjalanan dari Gorontalo sejak berangkat sampai tiba di Makassar ada kendala nggak? Semisal ada peristiwa hal buruk yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan selama dalam perjalanan? Kalau kendala apa ya? Sebenarnya bukan kendala juga sih. Karena memang rencana perjalanan kami itu sebenarnya cuma setengah hari. Jadi gitu ya? start pagi, misalkan start jam 6 pagi sampai dengan di waktu zuhur. Cuman kemarin Masya Allah begitu banyak antusias dari masyarakat. Tak lupa pula kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan katsiran kepada masyarakat yang telah mensupport perjalanan kami. Jadi sepanjang perjalanan itu, Ustaz, contoh di bagian Parigi Motong sana, begitu banyak antusias masyarakat yang sehingga pada saat kita lewat itu mereka menahan kami di jalan, Ustaz. Jadi untuk bagaimana bisa bersilaturahmi dengan kami seperti itu, sehingga sesuai rencana itu dari pagi sampai dengan waktu zuhur biasa error waktunya itu sampai dengan siang atau sampai dengan sore, Ustaz, seperti itu. Masya Allah. Jadi itu mau bilang kendala sebenarnya bukan juga kendala ya, karena memang tujuan kami juga selain ke Tanah Suci untuk bagaimana bisa bersilaturahmi dengan orang-orang khusus seperti itu. Masya Allah. Cuman memang sedikit membatasi karena kendala saat ini itu pandemi saat ini, Ustaz. Sehingga kurangnya kami berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Oh begitu, Masya Allah. Yes, Ustaz. Saya juga cukup mengikuti perjalanan untuk berdua dari start sampai
tiba di Makassar, itu saya melihat memang euforia masyarakat itu luar biasa ya menyambut sepanjang perjalanan. Itu tapi saya tidak mengikuti kan, karena saya tidak mengikuti antum berdua, jadi hanya antum berdua yang tahu, hanya kalian berdua yang tahu bahwa kondisi perjalanan itu memang masyarakat sepanjang jalan seperti itu penyambutannya, atau memang ada tempat-tempat tertentu yang memang euforia masyarakat itu luar biasa, ada juga yang sepi dan segala macam itu, atau gimana? Memang alhamdulillah Ustadz, dari Gorontalo itu, kalau dari kota Gorontalo itu memang tidak ada publikasi, sebenarnya tidak ada publikasi yang secara ini, karena kita juga tidak ekspektasi kita tidak sampai seperti ini. Yeah. Sepanjang perjalanan itu dari Gorontalo sampai dengan di Makassar hari ini, sepanjang perjalanan itu memang penyambutan dari masyarakat Ustaz. Jadi dari selepas Gorontalo, keluar dari Gorontalo di bagian Parigi Motong, terus Palu, dan sudah mau masuk Sulawesi Barat sampai dengan Sulawesi Selatan ini memang begitu banyak, bahkan masyarakat itu rela-rela untuk menunggu di jalan. Masya Allah. Walaupun hujan ya, alhamdulillah, karena saking antusiasnya dari masyarakat, euforia masyarakat, sehingga rela untuk menunggu di jalan. Anda melihat ini Ustadz, mungkin karena rindunya kita sebagai umat muslim bisa rindu terhadap Baitullah, sehingga itu Ustaz, Masya Allah, muncul rasa itu Ustaz, rasa kerinduan. Ya, betul. Apalagi memang ini adalah peristiwa langka. Memang sudah pernah ada yang jalan kaki, tapi bukan orang Sulawesi. Pernah juga ada yang naik motor ke sana, ke Tanah Suci, tapi juga bukan orang Sulawesi. Dan bukan orang Gorontalo. Gorontalo itu kalau kita lihat dari peta tuh, ujung begini ya, jadi di atas. Jadi antum sebelum sampai ke Makassar, daerah terakhir yang antum kunjungi di Pulau Sulawesi, sebelum menyeberang ke pulau berikutnya, memang perjalanannya unik ya kalau kita lihat dari peta, sehingga antum melewati banyak hal. Dan memang karena ini peristiwa pertama orang Sulawesi atau orang Gorontalo lebih khusus yang melakukannya, maka kita merasa bangga, merasa terharu, kok ada ya dua pemuda yang begitu semangat banget. Ini bukan hal yang bukan hal yang biasa, tapi luar biasa, karena orang mau ke sebuah tempat aja mikir loh kalau naik sepeda ya. Kita aja mungkin untuk kita saja nih yang seperti contoh saya, terus terang pemirsa, saya juga putra asli dari Gorontalo, tapi sudah menetap di Makassar, berdomisili dan punya identitas resmi di Makassar sejak tahun 2009. Jadi pada momen-momen tertentu itu saya biasanya pulang ke Gorontalo. Itu jaraknya sekitar 1.300 atau 1.500 km kalau kita tempuh jalan darat. Saya sepanjang hidup di Makassar ini dari tahun 2009 baru satu kali mencoba untuk ke sana. Capeknya luar biasa. Itu pun naik mobil pribadi, apalagi naik sepeda ya, Masya Allah. Antum pada saat berpikir untuk ke Mekah naik sepeda, ini sekedar seru-seruan, sensasi, atau memang ada sesuatu hal yang melatar belakangi sehingga antum, oke lah, saya mau ke Mekah, mau ke sana. Artinya hal-hal yang menjadi latar belakang antum pergi ke Mekah dengan sepeda yang tidak semua orang bisa ya, itu apa? Ya Ustaz, jadi dijauhkan. Jadi memang ada beberapa orang yang Ana dengan bahkan Ana memang tidak buka sosial media, tidak jarang juga untuk buka sosial media. Cuma ada beberapa teman yang katakan bahwa ada beberapa orang yang mungkin sedikit berbicara di sosial media terkait bahwa perjalanan
anak ini sensasi, mencari sensasi atau ataupun apa untuk bisnis misalkan. Nah, memang kalau anak tidak terlalu menanggapi dengan serius akan hal itu, karena memang tujuan anak untuk melakukan perjalanan ini yang pertama memang semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melatar belakangi anak kenapa harus naik sepeda, Yang pertama, anak bukan tipikal orang yang pintar menabung. Karena anak juga pernah melakukan mencoba untuk menabung, menabung. Tapi alhasil tabungan itu tetap dapat dipakai karena mungkin kebutuhan sehari-hari seperti itu. Nah, sehingga anak berpikir setelah melakukan atau menyelesaikan studi, anak akan melakukan perjalanan karena memang yang melatar belakangnya anak kan biasa juga masih semenjak kuliah itu melakukan petualangan di alam bebas. Contoh mendaki gunung, terus masuk di hutan, keluar hutan. Nah, anak berpikir bahwa sesuatu hal yang seperti itu kayak naik gunung, turun gunung, anak bisa sanggupi seperti itu. Apa tak lagi ketika anak melakukan suatu ibadah. Karena anak berpikir sebenarnya perjalanan ini mudah sebenarnya. Cuman mungkin sebagian orang menganggap ini sulit karena begini. Perjalanan kami itu Ustaz dalam sehari itu cuma 5 jam. Begitu ya. Jadi seperti kita itu olahraga saja di tiap harinya. Jadi misalkan kita start jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Nah, itu sedangkan itu dengan ritme yang pelan, tidak terburu-buru seperti itu. Jadi kita tidak terlalu merasa capek. Karena sudah terbiasa, yang pertama sudah terbiasa setiap harinya. Seperti itu. Dan sehingga sebenarnya orang lain itu bisa. Cuman belum mencoba saja. Iya. Seperti itu. Dan Allah itu memberikan kelebihan dan kekurangan di tiap orang. Dan bagaimana kita dapat mengambil kelebihan itu? Anak merasa sia-sia ketika anak diberikan kekuatan fisik, diberikan akal sehat untuk berpikir, untuk memanajemen misalkan perjalanan, tapi anak tidak manfaatkan itu untuk ibadah khususnya. Sehingga perjalanan ini memang semata-mata untuk ibadah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga niat kami. Dan di samping perjalanan kami ini memang ada mungkin sedikit berbagi manfaat kepada orang lain. Contoh kami berharap dengan perjalanan ini dapat menginspirasi para pemuda, khususnya untuk beribadah kepada Allah, Ustaz. Masya Allah. Karena tidak sedikit pemuda kita pada saat ini yang kurang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sedikit para pemuda kita yang rumahnya dekat dari masjid, tapi agak berat untuk melangkahkan kaki ke masjid, Ustaz, seperti itu. Jadi anak berharap dengan perjalanan ini dapat menambah spirit baru, khususnya pada para pemuda, Ustaz. Masya Allah. Terus tiba-tiba jadi berdua ini kan ini versi antum loh. Iya, jadi antum ingin menginspirasi pemuda-pemuda muslim di luar sana bahwa kalian juga bisa loh untuk ke tanah suci dengan mungkin dengan metode yang berbeda. Kalau Khairul sendiri apa yang melatar belakangi? Apa karena diajak untuk menemani atau gimana? Ini seusia atau gimana nih? Seusia atau gimana? Perbedaan 1 tahun. Siapa yang lebih tua? Saya
Oh, Masya Allah. Padahal kecil ya badannya. Iya. Kenapa antum, kenapa Khairul juga akhirnya tertiba juga mau menemani atau mungkin juga pengen naik sepeda bareng Andi Harvin ke Mekah? Apakah memang diajak atau memang ada janjian untuk sama-sama untuk supaya saling menopang di perjalanan, jangan sampai satu sakit, satu apa gimana atau gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Terima kasih Ustadz. Ya. Saya sedikit cerita terkait latar belakang kami berdua. Ya. Yang pertama, kita mungkin sama-sama di latar belakangnya pecinta alam di Mapala Benua, Ya. di ekonomi UNG. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak kita masuk di dunia pecinta alam, mungkin kita sering ikut kegiatan bersama, jadi relawan bersama juga, Ya. ikut kegiatan-kegiatan sifatnya orienteering juga. Ya, Masya Allah. Kemudian singkat cerita lagi untuk di akhir untuk menyelesaikan studi itu kita sempat diskusi terkait perjalanan ini. Ya. Untuk yang memulai ide ini yaitu Amir saya, Masya Allah, sekaligus Masya Allah. Di awal disampaikan ide ini saya tidak kaget, tapi saya sampaikan bahwa saya siap tapi saya izin ke orang tua. Itu saya sampaikan ke beliau. Kalau pribadi saya, siapa sih yang tidak suka untuk ke tanah suci? Dan niat itu sudah lama juga, cuman untuk mengeluarkan di pribadi saya itu pasti ucapan teman-teman ini, antum ini gila. Cuman berangkat dari saudara saya ini, biasa ide-ide brilian itu dari semua kita masuk di angkatannya kami itu di tahun 2014, beliau ini yang punya ide-ide yang mungkin orang lain berpikir bahwa tidak mustahil ya? Ya mustahil, tidak possible. Ya, tidak masuk akal. Cuman saya pribadi bahwa ketika kita niatkan itu dengan tulus, ikhlas, insya Allah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saya sudah buktikan sebelum perjalanan ini. Ada hal-hal yang kecil mungkin beliau selalu mengingatkan saya, karena di awal itu beliau juga yang mengajak saya untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah fardhi. Ya, jadi dakwah ini orangnya, beliau, ya? jadi tidak perlu saya nanti insya Allah untuk lebih jelasnya mungkin beliau akan memperjelas dirinya. Jadi Berarti tidak jelas dari bukan tidak jelas, jangan sampai kan orang berpikir bahwa saya ini berlebih-lebihan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya ke beliau sendiri. Mungkin itu sedikit ceritanya, Ustaz. Masya Allah. Tapi ke Mekah itu kan bisa, kalau mau lebih hemat ya, mungkin bisa dengan bermotor. Iya. Atau mungkin dengan mobil tapi backpacker, kalau mau murah-murah ya, tidak melewati travel resmi begitu. Kenapa pilih sepeda padahal ada alternatif lain yang mungkin tidak terlalu lelah, kemudian juga dari kesehatan juga. Mohon maaf ya, saya pikir bersepeda kemudian dengan medan yang kadang terjal, kemudian menurun, hujan, panas dan segala macam tuh, taruhannya itu fisik dan kesehatan ya, karena perjalanan itu tidak semulus yang kita harapkan ya. Meskipun kita sudah berusaha untuk maksimal dalam perjalanan. Nah, kenapa memilih sepeda padahal mungkin bisa motor atau bisa backpacker dengan kendaraan yang mungkin dengan biaya yang lebih murah? Gimana? Ya Ustaz, jadi sebenarnya awalnya ini memang bukan sepeda Ustaz. Kalau macam mana pribadi di akhir 2019 itu memang rencananya itu backpacker Ustaz. Jadi biasa juga kami kalau sebelumnya Ustaz di 2000 berapa itu?
2017, sekitar tahun 2017. Ya. Contoh kita kalau ke Palu itu Ustaz, atau ke Poso juga, kami naik mobil itu kalau ada bahasanya itu, kalau di kita itu DO, Dola Auto bukan. Nah, jadi DO itu Ustaz, jadi dari misalkan ada mobil pick up atau trek dari kampung satu ke kampung lain, seperti itu, untuk meminimalisir budget. Nah, pada saat itu di awal-awal 2020, pada saat kan awalnya kita berdua ini sambil kuliah itu bawa bentor juga Ustaz di Gorontalo. Di bawa bentor itu untuk menambah biaya kuliah. Ya. Pada saat itu kan sudah mau penyusunan skripsi, hasil akhir, sehingga agak berat ketika kita kerjakan dua-dua sementara sambil skripsi, ngebentor juga gitu. Sehingga Ana memilih untuk meninggalkan salah satunya Ana meninggalkan bentor dan fokus di skripsi. Nah, pada saat itu kan tidak ada transportasi dari rumah ke kampus, sehingga Ana beli sepeda second sama teman. Jadi sehingga itu sepeda itu yang menjadi transportasi Ana dari rumah ke kampus. Nah, dari situlah Ana berpikir bahwa daripada Ana misalkan backpacker dapat menyusahkan orang lain, misalkan numpang dari mobil satu ke mobil lain. Sehingga Ana memilih sepeda. Terus sepeda juga yang pertama administrasinya tidak terlalu ribet. Tidak punya administrasi dibandingkan dengan motor. Kalau motor masih ada pengurusan SIM internasional seperti itu. Dan salah satu menjadi inspirasi saya juga, ada juga seorang kakek dari Jawa yang pada saat di 2019 kalau tidak salah ada salah satu talk show di TV nasional yang menghadirkan kakek itu, dan kakek itu bersepeda dari Indonesia ke Mekah, Arab Saudi. Sehingga Ana berpikir dia aja bisa ya, setua itu bisa. Iya, setua itu bisa. Ya. Sedangkan kita, sehingga Ana memanfaatkan waktu muda Ana, dan masih diberikan kesehatan, kekuatan fisik yang alhamdulillah masih bagus untuk melakukan perjalanan ini Ustaz. Nah, itu jadi yang melatar belakangi kenapa harus naik sepeda itu. Yang pada saat itu memang cuman ada sepeda pada saat itu, dan mungkin Ana berpikir dengan bersepeda juga kita bisa olahraga. Jaga biar dapat hidup sehat seperti itu. Dan ada juga yang bertanya, kenapa harus capek-capek tidak naik misalkan langsung naik pesawat ke sana. Memang kami terlahir dari keluarga yang sederhana Ustaz, sehingga tidak dapat mengumpulkan uang langsung. Misalkan mungkin saat ini sekitar 20 juta ya Ustaz. Di atasnya. Di atasnya. Sekarang mungkin ada 27 sampai 30-an. Jangankan sampai 20 juta Ustaz. 10 juta itu pada saat menabung. Pada saat menabung itu tidak akan terkumpul seperti itu. Sehingga kami memilih bersepeda. Nah, adapun memang biaya ketika kita naik sepeda dengan langsung naik pesawat itu, memang biayanya naik sepeda lebih tinggi Ustaz, dibandingkan dengan naik sepeda. Cuman perbedaannya, kalau biaya naik sepeda itu selama setahun. Misalkan. Tapi kalau biaya naik pesawat cuman pada saat itu misalkan, dengan secara ekspres. Jadi menurut Ana lebih mudah, karena Allah itu memberikan kemudahan yang lain, tapi memberikan agak sulit di yang lain, sehingga Ana memilih dari Ana pribadi. Ana merasa agak sulit ketika menabung uang
dibandingkan dengan jalan selama misalkan setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun selama perjalanan. Karena mungkin kami berdua memang terbiasa jalan-jalan Ustadz ya. Maksudnya berpetualang di alam bebas misalkan. Seperti itu. Masya Allah. Kita sebagai anak, seperti yang Antum sampaikan tadi, ceritakan tadi, sebagai anak itu terbiasa mendaki, terbiasa tinggalkan orang tua, terbiasa jauh dari orang tua, itu juga adalah hal yang biasa. Tapi orang tua yang ngebesarin kita, yang melahirkan kita, ini yang agak sulit untuk mungkin untuk diberikan pemahaman. Apalagi dengan rute yang sangat jauh, kemudian juga dengan jarak tempuh yang jauh, dengan waktu tempuh yang lama. Pasti ada rindu, ada haru-harunya, ada dukanya, ada kesedihan dan segala macam, karena kali ini mereka ditinggalkan tapi dengan misi yang berbeda. Biasanya anak saya ini pergi seminggu kembali, sebulan kembali. Paling enggak mungkin di daerah Sulawesi saja, paling jauh mungkin di Sulawesi Selatan misal. Tapi ini jauh sampai ke Mekah dengan waktu tempuh sampai mungkin prediksi Antum 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan misalnya. Ini tentu ada semacam rasa rindu dan segala macam dari orang tua. Nah, Antum membujuk, memahamkan ke mereka dengan cara apa? Apa memang maksa untuk traveling dengan sepeda ini ke Mekah, atau direstui, diberi dukungan sama mereka? Kalau anak pribadi Ustaz, memang dari akhir 2019 itu memang sudah anak sounding duluan ke orang tua. Cuman memang pada saat itu orang tua Rada berat belum ya? Pokoknya katanya itu jawabannya pokoknya insya Allah. Masya Allah. Cuman tapi belum ada kata oh iya. Karena memang agak berat juga Ustaz ya. Terus cuman pesan beliau, selesaikan saja dulu studi, nanti belakang itu mikirin mau apa. Nah, jadi di awal Januari kemarin itu Ustaz, ada teman-teman dari Depok, yang mereka bertuju bersepeda. Jadi itu gue Sulawesi. Jadi dari mungkin mereka kemarin itu start dari Sulawesi Selatan sampai dengan ujung Sulawesi Utara gitu. Dan mereka ada misi-misi tersendiri. Contoh eksplorasi kuliner misalkan, ada beberapa misi mereka. Nah, sehingga pada saat itu mereka anak ajak ke rumah pada saat memang dan pada saat itu orang tua juga mewawancarai mereka seperti itu. Sehingga mungkin kalau anak berpikir dari sampai orang tua itu, khususnya ibu, merestui perjalanannya anak itu, yang pertama karena ini ibadah, melakukan ibadah, karena mungkin karena itu beliau. Terus kemarin juga itu pas itu yang 7 orang itu diwawancarai, dan alhamdulillah dari situ juga ibu memberikan dukungan ke anak untuk perjalanan seperti itu. Kalau Khairul gimana ke orang tua pas izinnya gimana? Saya pertama itu suka bertanya, tapi di awal saya sounding bahwa ada teman saya untuk pergi ke Mekah. Iya, saya sudah sampaikan bahwa ini teman saya sudah perlihatkan. Dan kebetulan sebelum puasa itu kalau tidak salah beliau ini datang ke rumah, dan ya silaturahmi ke keluarganya di kampung juga. Silaturahmi biasa lah. Kemudian singkat cerita, di 10 hari terakhir puasa, 10 hari terakhir, karena kan semalam 10 hari terakhir itu kita ke rumah. Ramadan kemarin ya? Ramadan kemarin
saya mulai Bagaimana sepeda? dicarikan sepeda. Kita dari kota Gorontalo ke kampung itu sekitar 74 kilo ke rumah. Naik sepeda? Iya, naik sepeda. Bulan puasa. Bulan puasa lagi Ustaz. Jalan siang juga? Pagi. Dari Pagi pagi sampai siang kita istirahat karena mungkin kondisi puasa juga baru Iya. stamina mulai menurun. Nah, kita istirahat dan setelah asar kita lanjutkan sampai di kediaman saya, di rumah saya. Di situ saya mulai bertanya ke ibu. Di situ ibu saya tidak punya jawaban juga. Tidak ada kata ya pergi atau jangan. Jadi seperti itu. Kemudian ibu itu menyarankan bahwa coba tanya sama bapak. Ya, bapak ini yang mungkin kan kalau saya lihat mungkin kita artinya apa namanya? Kalau mau bilang itu Bahasa Gorontalonya apa biasanya? tatalai dulu laki-laki berdua ya. Artinya Lebih dekat ke bapak ya? Maksudnya pribadi itu lebih ke bapak sih, maksudnya untuk lebih gampang bertanya itu kan antara laki-laki, komunikasinya kan lancar. Ya. Kalau untuk ibu kan kita harus ya ambil lembut. Ya. Cuman di akhir itu, sebelum kita ngurus paspor, ayah itu yang paling berat untuk memberikan Izin. iya. Pada akhirnya bapak yang Iya. justru baper sendiri Iya, ya? biasa kan setiap saya jalan itu paling berat itu ibu. Biasa saya juga kalau jalan kemarin kan ke Poso kita ikut lomba. Nanti sudah di Poso saya telepon orang tua bahwa saya sudah di Insya Allah. Tapi tidak di ini, maksudnya dikasih tapi intinya kita sehat, kita aman dalam perjalanan itu sudah cukup. Karena mungkin latar belakang saya dari kecil apa namanya? Saya tinggal sama tante. Ya. SD, SMP dengan orang tua, SMA saya ngekos. Bahkan sampai kuliah. Kuliah 7 tahun malah. Masya Allah. Jadi dari pengalaman itu, dari latar belakang itu saya melihat bahwa ada teman-teman saya yang kuliahnya 3 tahun setengah itu mereka itu bercita-cita bahwa saya harus secepat wisuda dan saya harus membahagiakan kedua orang tua. Ya. Itu yang disampaikan ke saya untuk memotivasi saya sebenarnya, karena mungkin saya lewat dari 4 tahun. Ya. Dan saya juga mulai berpikir, oh iya ya, saya ini sudah terlalu lama di kampus, sudah menyusahkan kedua orang tua. Bahkan untuk mengurangi beban orang tua itu kita bersama untuk bawa bentor. Ya. Ya. Artinya menghidupi pribadi kita daripada kita minta-minta, jadi seperti itu. Masya Allah. Dan alhamdulillah selama saya kuliah saya tidak pernah tinggal, artinya bayar kos, tinggal di kos tidak pernah. Itu mungkin karena penderitaan kami. Dari penderitaan itu kita mulai mencarikan solusi bagaimana kita tidak menyusahkan kedua orang tua walaupun SPP mahal ya. Masya Allah, tiap semester 2.500 kali 14 so boleh naikkan haji. Masya Allah. Jadi seperti itu. Masya Allah. Makanya saya berniat bahwa kebetulan saya bersaudara 4. Perempuan yang pertama, saya anak kedua, dan di bawahnya saya lagi 2 laki-laki. Saya beri tawaran ke kedua orang tua bahwa bisa tidak dari 4 anaknya ibu diikhlaskan 1 saja. Karena kan laki-laki 3. Yeah. Saya bertanya pelan untuk bisa diberikan izin untuk ibadah bersama saudara saya. Kalau mau bilang ini yang paling berat karena sendiri. Yeah. Saudaranya perempuan gitu berdua ya. Kalau saya kan masih ada
hilang saya kan masih ada 2. Jadi seperti itu. Iya. Di akhir itu ya bapak yang paling katanya ibu Berat ya. ya sedih sampai ya. Tapi sampai sekarang komunikasi lancar ya. Alhamdulillah berkat Sepanjang hari. gadget yang sudah, tapi Gadget yang ada yang memanfaatkan ke hal yang baik, ada yang juga yang jadi generasi merunduk. Gimana maksudnya? gadget yang digunakan untuk Iya. sesuatu hal yang bermanfaat. Bermanfaat. Jadi kurang lebihnya seperti Ustadz. Baik, masya Allah. Baik, banyak di antara kita yang ini kan kita manusia biasa ya, yang semangatnya tuh up and down, kadang naik kadang turun tuh. Pernah nggak? Ini sudah jalan loh, sudah tinggalkan Gorontalo, kembali ini malu ya kalau gagal ya, karena ini jauh. Nah, mengingat kita adalah manusia biasa yang memang semangat manusia biasa itu selalu gitu, kadang naik kadang turun, up and down. Pernah nggak ada mungkin hasutan setan kah atau apakah yang pada saat kalian down merasa lelah dan ingin kembali atau tidak meneruskan perjalanan ini, atau memang alhamdulillah sampai sekarang semangat itu masih tetap terjaga? Gimana? Kalau anak pribadi Ustaz, apa ya? Kalau malu untuk pulang sebenarnya tidak Ustaz. Tidak ya, masya Allah. Misalkan pada saat di jalan kan kita hanyalah manusia biasa yang betul. cukup merencanakan Ya. dan yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuman adapun kalau ada kepikiran misalkan untuk balik ke Gorontalo, alhamdulillah belum ada, karena mungkin ekspektasi saya itu saya sudah berpikir bagaimana masa-masa yang tersulit. Misalkan pada saat di perjalanan misalkan sehari tidak dapat makanan misalkan, dan alhamdulillah dari Gorontalo sampai dengan di Makassar ini alhamdulillah kesulitan itu belum saya dapati, dan insya Allah tidak akan pernah saya dapati ya, insya Allah. Amin. Karena mungkin ya saya sudah terbiasa melatih diri saya untuk untuk bagaimana susah dalam perjalanan ya, karena kami berdua itu Ustaz biasanya kalau di dalam hutan misalkan beberapa hari itu, bahkan kan kami diajarkan bagaimana untuk survive di cara bertahan hidup di hutan. Ya. Tidak menggunakan misalkan tidak membawa logistik misalkan. Nah, kita dilatih itu di mahasiswa pecinta alam di Mapala. Ya. Memang Mapala itu mungkin image di masyarakat umum, misalkan mahasiswa paling lama, memang kita berdua lama ya, sehingga mungkin kami berdua membangun perspektif baru bahwa Mapala itu bukan cuma sekedar yang seperti mereka bayangkan, bahwa tapi ketika Mapala didasari dengan ketakwaan kepada Allah, karena Mapala itu kan maksudnya mahasiswa pecinta alam. Ya. Tapi ketika kita mencintai alam berarti itu sebagian dari kita mencintai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Tapi ketika jadi kami membangun perspektif baru dari Mapala, mungkin pada pandangan masyarakat umum bahwa image Mapala itu memang buruk ya. Sebenarnya Mapala itu dia banyak memberikan sesuatu hal yang positif, karena contoh kepedulian terhadap lingkungan, aksi-aksi sosial. Jadi jujur Ustaz, sebelum kita kalau anak pribadi sebelum tarbiyah Ustaz, anak tarbiyah itu di akhir 2018 Ustaz. Jadi sebelum itu ketika ada misalkan ada bencana alam, kita di Mapala itu turun langsung Ustaz, langsung ke, jadi alhamdulillah di situ kita diajarkan bagaimana membangun jiwa sosial, bagaimana bersosial. Jadi kurang ditambah mungkin dengan ketakwaan Ustaz.
sehingga di akhir 2018 itu anak tarbiyah mulai belajar ilmu agama, sehingga anak memadukan antara dua aspek ini, Ustaz. Memang sehingga itu yang dapat mungkin memperkuat perjalanan kami sampai dengan saat ini, Ustaz. Masya Allah. Seperti itu. Iya, kalau secara kasat mata, kalau saya melihat di sosial media fanpage kalian berdua, Muslim Youth Journey, saya melihat memang euforia masyarakat tuh luar biasa dari sejak kalian berangkat sampai Makassar. Itu yang terlihat di sosial media ya. Pernah nggak mengalami kondisi tersulit di medan perjalanan selama perjalanan yang kita tidak lihat? Karena memang yang kita lihat di sosial media seperti itu. Pernah nggak ada situasi atau peristiwa sulit yang kalian dapati, dan mungkin bisa juga diceritakan kalau dari Gorontalo hingga Makassar, di daerah mana medannya yang paling sulit untuk kalian lewati? Kalau untuk medan yang paling sulit itu di bagian Parigi Motong, Ustadz, ada itu namanya Gunung Santi. Jadi itu medan itu memang tidak terlalu panjang, Ustadz, lebih pendek saja, tapi dia begitu terjal, sehingga agak kesulitan untuk mengayuh. Sehingga kemarin itu sempat trouble sedikit di sepeda, tapi tidak trouble atau kerusakan yang tidak terlalu parah, cuman masalah di bagian rantai sepeda. Dan alhamdulillah bisa diatasi pada saat itu. Mungkin cuman di bagian itu, Ustaz. Kalau dibandingkan dengan ada juga jalur kebun kopi yang memang begitu panjang, dan kalau kebun kopi itu memang panjang, tapi dia tidak seterjal Gunung Santi. Seperti itu. Tapi aman ya, masih bisa. Alhamdulillah dilewati, kami menikmati perjalanan, Ustaz, mungkin karena tujuan, karena setiap kelelahan kami dibayarkan dengan tujuan itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi yang mungkin motivasi kami lebih tinggi daripada kelelahan itu. Ya, betul. Masya Allah. Kalau sudah ada semangat, motivasi yang besar, yang kuat di dalam hati, maka yang lain menjadi mudah ya. Meskipun kita sebagai penonton, karena penonton itu paling pintar loh berkomentar. Iya. Kenapa begini? Ya, begitu penonton. Tapi kita yang paling tahu. Tapi kalau sudah semangat itu sudah membara di dalam hati, insya Allah omongan apapun, masalah apapun, insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam perjalanan. Dapat salam loh dari Pak Ono, Pak Kades tuh yang di Motong, yang nyambut kalian dengan euforia warga desa. Itu Pak Kades keren. Tadi inbox saya, katanya dikirim juga video. Namanya Kasimbar itu, Ustaz. Ya. Sendana. Parigi Motong ya. Iya, Parigi Motong, Desa Sendana, Kecamatan Kasimbar. Beliau kirimkan video di inbox, beliau japri saya di inbox, kirimkan video di sana, dan Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Kades. Iya. Smart. Betul, saya lihat beliau smart, jiwa mudanya juga luar biasa ya, dan sangat dicintai masyarakat. Saya juga ini rencana mau ke Gorontalo, coba-coba lagi mau naik mobil, siapa tahu bisa ketemu sama Pak Ono nih, Pak Kades ya. Kalau tempo hari itu saya bermalam di Mamuju, di Sulbar, kemudian malam berikutnya bermalam lagi di Palu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ketemu sama Pak Ono. Oke. Bagaimana dengan pendanaan kalian? Ini meskipun kalian bilang bahwa tidak bisa menabung untuk perjalanan naik pesawat, tapi naik sepeda ini juga butuh biaya loh. Ya, makan, tidur. Oke lah, kalau di Indonesia mungkin masih ketemu sama orang-orang baik ya, karena masih kita tahu orang Indonesia itu jiwa sosialnya tinggi, solidaritasnya tinggi. Nah, kalau setelah keluar dari Indonesia menuju negeri-negeri yang mungkin berbeda kultur dan segala macam, kalian akan mungkin bertemu dengan orang-orang yang masa bodoh,
yang tidak mau tahu dengan apa yang kalian sedang lakukan dan segala macam. Dan ini butuh dana loh. Mulai dari situ kalian harus berpikir harus punya uang sendiri. Nah, bagaimana ini pendanaan kalian? Apakah ada sponsor mandiri atau gimana tuh? Ya Ustaz, jadi alhamdulillah kalau saya dari kuliah itu memang sudah mungkin terbiasa dengan berdagang Ustaz. Jadi anak juga kuliah sempat jualan nasi kotak di kampus. Masya Allah. Dan itu ada kerjaan-kerjaan tambahan karena kayak bawa bentor. Nah kemarin itu memang untuk perencanaan di Indonesia itu memang agak lama untuk waktunya. Karena memang waktunya itu direncanakan kemarin itu sekitar 7-8 bulan di Indonesia. Di Indonesia saja? Di Indonesia saja, karena memang pendanaan itu kita lebih mandiri Ustadz. Jadi di tiap kota besar itu kami jualan ada kaos merchandise dengan sehingga menargetkan misalkan di tiap kota minimal 100 pieces kaos. Insya Allah dapat menutupi biaya kita selama perjalanan. Memang kenapa di Indonesia agak lama, karena memang untuk survive penjualan kaos itu memang hanya di Indonesia Ustaz. Kalau di luar negeri mungkin agak kurang penjualannya. Karena memang yang pertama kami tidak mau sebenarnya Ustaz menyusahkan orang lain dalam perjalanan ini. Bahkan perjalanan kami ini tidak sesuai ekspektasi Ustaz. Jadi ekspektasi kami kemarin itu, jadi rencana kami akan cari tempat yang agak sunyi. Misalkan sebelum masuk sebuah kota kita akan cari, sebelum masuk itu kita akan cari tempat yang agak sunyi dan kita bangun tenda di situ. Kebetulan kita juga ada bawa tenda perlengkapan outdoor kayak matras, alat masak. Nah, kita sudah siapkan itu dari Gorontalo Ustaz. Jadi ekspektasi kami itu kami akan cari tempat yang agak sunyi dan nginap, sehingga tidak merepotkan orang lain seperti itu Ustaz. Cuman alhamdulillah lakul hal dari Gorontalo sampai dengan di Makassar hari ini Ustaz, karena begitu banyak support dari masyarakat, kami selama perjalanan itu Ustaz tidak pernah camping Ustaz, karena kami tidak pernah termanfaatkan ini alat-alat ya. Iya, bahkan beras itu yang kami bawa dari Gorontalo, beras yang kami bawa dari Gorontalo itu tidak terpakai sampai di Makassar. Di Makassar Ustaz. Jadi memang dari Gorontalo itu sudah ada beras, cuman saya tidak bawa berasnya. Jadi sudah ada beras yang mungkin untuk lauk-lauknya untuk lauknya dibeli pada saat di perjalanan Ustaz. Harusnya ini plan A ya, tapi ternyata tidak terpakai plan A-nya. Cuman tentunya mungkin itu memang bukan mungkin ya, itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ana yakin dan percaya. Jadi sebelum jalan itu Ustaz ceritanya, setelah ana tarbiyah, ana belajar bagaimana itu Islam mengajarkan segala sesuatu. Contoh, segala permasalahan itu solusinya ada di Islam, di agama kita khususnya. Ana tidak terlalu pusing dengan rezeki, karena itu rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan semata-mata kita yang penting Allah atur terang rezeki, tapi terang semua diam. Sedangkan orang yang diam saja Ustaz, itu tetap ada rezeki yang ada orang yang mau ngantar. Apalagi orang yang aktif misalkan. Jadi anak tidak terlalu takut sebenarnya, tidak terlalu khawatir dengan rezeki. Begitu juga dengan mungkin mara bahaya Ustaz. Memang perjalanan ini karena saking jauhnya, tentunya banyak resiko di jalan. Dan ana sampai dengan saat ini masih meyakini bahwa ketika kita memohon kepada Allah, pertolongan kepada Allah, maka pertolongan itu akan datang. Khususnya contoh mara bahaya.
Ana yakin dan percaya Allah akan menjaga ana Amin. selama perjalanan. Masya Allah. Seperti itu. Baik. Nah, ini antum masih di Pulau Sulawesi loh, dan belum media perjalanan antum ini belum terendus luas ke media-media nasional, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Belum juga tersentuh oleh TV-TV nasional dan segala macam. Padahal hal-hal seperti ini tentu akan sampai juga ke mereka, karena kalian lagi viral loh sekarang. Hampir di semua sosial media kenal dengan kalian berdua. Nah, bagaimana nih kalau semisal efek dari keviralan kalian ini lalu ada para sponsor yang mau join dengan kalian, yang mungkin dari sisi materi akan mempermudah perjalanan kalian? Apakah open atau tidak? Nah, jadi kemarin juga Ustadz dari Gorontalo itu memang ada beberapa support dari beberapa, tapi anak kemarin itu membuka support dari usaha-usaha teman di Gorontalo Ustadz, biar dapat mempromosikan usaha-usaha mereka di Gorontalo Ustadz. Jadi beberapa sponsor lokal yang mensupport kegiatan kami ini Ustadz, seperti itu. Adapun kalau misalkan sponsor besar yang masuk itu, yang pertama menurut saya agak berat ya Ustaz. Agak berat karena untuk menjaga niat ini yang berat, godaan seperti itu. Sehingga kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga niat ini, karena memang persoalan hati ini memang berat. Mungkin pada saat ini anak bilang bahwa anak misalkan tidak akan menerima segala, tapi suatu saat nanti, tapi anak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diluruskan niatnya anak semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang antum alhamdulillah sudah tiba di Makassar. Pemirsa, saat ini Andi Harvin dan Hairul Ma'atan ini sudah tiba di Makassar sejak hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 kemarin. Ini sudah hari ketiga ya, tanggal 5 Juli. Rencana berapa lama di Makassar dan apa proyek antum selama di Makassar? Iya. Jadi Ustadz, memang di Makassar ini rencananya kami agak lama ya, agak lama sekitar mungkin sebulan, karena memang yang pertama untuk persiapan bahasa. Jadi insya Allah di Makassar juga ini kami akan belajar bahasa Arab. Dan mungkin ada kegiatan-kegiatan karena sebenarnya di ekspedisi kami ini memang tujuannya untuk ibadah. Nah, ada beberapa manfaat yang ingin kami bagikan pada masyarakat. Salah satunya juga itu kampanye terhadap lingkungan, Ustaz. Seperti itu. Insyaallah. Baik. Jadi buat teman-teman semua, alhamdulillah kedua pemuda kita ini dari Gorontalo yang Gorontalo goes to Mekah sudah sampai di Makassar, dan insyaallah akan berada di Makassar itu beberapa lama karena mereka juga masih ada pemantapan bahasa Arab, karena negara tujuan mereka adalah Arab Saudi. Tentu juga supaya tidak kaku tiba di sana, mereka akan ada pemantapan bahasa juga di sini. Setelah dari Makassar, rute selanjutnya kemana? Jadi Makassar, Pulau Jawa, dan Sumatera. Pulau Jawa berapa lama kira-kira targetnya? Rutenya kemana aja tuh? Jadi dari sekitar 7 bulan itu Ustaz, memang kita bagi di tiga pulau ini. Jadi Sulawesi, Jawa, Sumatera. sama Sumatera. Seperti itu. Masya Allah. Jadi sekitar 2 bulan lebih di tiap-tiap pulau, seperti itu. Terus target perjalanan secara utuh setelah start dari Gorontalo ke mana, ke Arab Saudi,
targetnya seharusnya berapa lama tuh? Kalau antum mentargetkan saja untuk di Indonesia saya sudah 8 bulan, kira-kira berapa lama tuh sampai di Mekah? Kemarin itu memang targetnya itu kan setahun sebulan. Mulusnya itu seperti itu. Ya. Tapi sesuai kondisi di lapangan, karena memang sebenarnya kami berdua ini bukan orang konseptor, Ustaz. Kami orang lapangan. Ya. Sehingga tentu berbeda antara sesuatu hal yang di lapangan dengan apa yang direncanakan. Ya. Seperti itu. Masya Allah. Sehingga pada saat contoh di luar negeri itu, misalkan ada kendala, misalkan tentunya solusi itu akan kita dapatkan pada saat itu, dan mungkin ada penambahan hari, Ustaz. Jadi perjalanan kami bisa jadi setahun sebulan, bisa jadi juga lebih dari itu, seperti itu. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, memang salah satu kendala juga itu. Dan pada saat start dari Gorontalo itu memang Anda jalan saja dulu. Sembari menunggu regulasi di tiap-tiap negara yang nantinya Anda lewati, Ustaz. Seperti itu. Baik. Perjalanan antum ini saya lihat rapi terekspos di sosial media, di Penpack ya. Kalian ada tim ya? Nah, jadi alhamdulillah di Gorontalo itu ada beberapa orang, alhamdulillah, yang membantu atau namanya support dari Gorontalo. Jadi mungkin misalkan yang support bagian maintenance sepeda, misalkan pada saat rebel di lapangan bermasalah, ada teman-teman dari pesepeda di Gorontalo, Ustaz. Jadi alhamdulillah teman-teman komunitas sepeda di Gorontalo itu mensupport kegiatan kami. Terus untuk mapping jalur juga alhamdulillah ada teman-teman dari Mapala, yang senior kami di Mapala yang membantu untuk mapping jalur pemetaan. Dan ada pun bagian publikasi dan komunikasi, alhamdulillah kami dibantu oleh murabi kami, Ustaz Jafar Lakilo, dan beberapa ikhwah yang ada di Gorontalo, Ustaz. Dan mungkin juga ada support dari, jadi ada dokter juga, salah satu dokter di komunitas itu, Ustaz, komunitas sepeda, sehingga dapat membantu atau mengontrol kesehatan dalam perjalanan kami, Ustaz. Oh begitu ya. Seperti itu. Dan bagian pendanaan, Ustaz, alhamdulillah kemarin kan rencananya kami berdua yang handle sendiri. Dan alhamdulillah pada saat start itu teman-teman dari Jack Coffee di Gorontalo membantu dalam hal penjualan, Ustaz. Dari penjualan kaos seperti itu. Mungkin bagian Gorontalo, dan kita kurang menambahkan di kota-kota selanjutnya seperti itu. Baik, Masya Allah. Semoga dimudahkan deh buat kalian dan buat teman-teman semua, karena beliau-beliau ini akan lama di Makassar. Jadi buat teman-teman, insya Allah kita akan update, meskipun tidak selalu update ya, apa aja kegiatan mereka, supaya kita yang rindu dengan mereka berdua ini, yang ingin terus mengetahui informasi-informasi seputar mereka, tidak cemas dan gimana ya, karena kita semua sudah terlanjur senang dengan aktivitas mereka yang memang luar biasa banget, tinggalkan Gorontalo, keluarga, dan sekarang sudah bersepeda sejauh 1.500 km dari Gorontalo ke Makassar. Meskipun ini masih satu pulau, tapi jauh loh perjalanan mereka. Jadi insya Allah kalau mereka juga izinkan, tim mereka juga izinkan, kami akan terus update dari Makassar untuk apa aja kegiatan mereka. Tapi meskipun tidak setiap hari ya teman-teman semua.
seperti itu. Baik, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum kita closing, atau ada closing statement dari antum berdua yang mau disampaikan kepada pemirsa kita, silakan. Apa yang mau disampaikan? Pertama, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya doakan semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki, intinya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Insya Allah kami bisa memberikan sedikit spirit terhadap anak muda, lebih taat beribadah, dan insya Allah untuk selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh biasa saudara saya yang paling. Iya, ini banyak sekali yang titip salam ke kalian, mendoakan kalian. Alhamdulillah tadi kita sudah sampai di hampir di 200 penonton dan rata-rata memberikan support, semangat buat kalian dan doa-doa. Dan diharapin apa closing statement antum di perjumpaan kita kali ini? Kalau dari saya Ustaz, saya saya ucapkan saja syukron jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang telah mensupport dan mendukung kegiatan kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian dengan kebaikan terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kami dan kita sekalian. Dan mungkin tetap pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, tidak berkerumun. Permohonan maaf juga dari kami Ustadz kepada masyarakat yang sepanjang perjalanan jika ada kesalahan perbuatan atau perkataan kami yang keliru, yang tidak mengenakan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf. Dan adapun kami mohon maaf juga apabila dalam perjalanan kami ada misalkan sesuatu hal permintaan dari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang tidak dapat kami penuhi. Seperti itu karena memang kondisi dan kondisi yang saat ini, khususnya pandemi saat ini. Jujur sebenarnya Ustadz, kami ini suka sekali untuk bagaimana bisa bersua dengan warga masyarakat yang tempat kami lewati Ustaz. Cuman qadarullah, ini sudah takdir Allah bahwa kondisi pandemi seperti ini sehingga kami tidak dipertemukan, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kami dipertemukan di jannah Allah Subhanahu wa taala, jannah Firdaus. Mungkin cuman itu dari kami Ustaz. Baik pemirsa, terima kasih banget nih atas waktunya, atas atensi Anda, atensi simak teman-teman semua di akun saya ini. Jangan lupa juga main di channel saya di YouTube Satrio Herlambang. Di sana juga saya akan update kegiatan-kegiatan mereka, tapi sesuai dengan izin dari mereka aja. Nggak selalu dan mungkin nggak semua kegiatan mereka diekspos. Jadi terima kasih banget nih, kita doakan mudah-mudahan dua pemuda ini, Andi Harvin dan Khairul Ma'atani, sehat selalu, semangat dalam perjalanan. Kita berharap tidak ada kendala dan apa yang mereka mimpikan insya Allah bisa menyandarkan sepeda mereka di sana di Mekah, di Tanah Suci. Dan kita sebagai keluarga yang ada di Indonesia, terkhusus buat teman-teman semua yang ada di Gorontalo, mari dukung dengan doa, dengan dengan doa-doa terbaik kita. Semoga saja mereka berdua sehat selalu, segala sesuatu yang sudah diplanningkan, direncanakan berjalan sesuai dengan harapan, dan pastinya insya Allah bisa kembali
berkumpul lagi dengan keluarga di Gorontalo dengan suasana yang bahagia tentunya. Dan saya doain juga mudah-mudahan setelah kembali di sana segera menemukan pendamping hidup. Jomblo loh mereka berdua ini, Masya Allah. Baik, terima kasih ya Andi Harvin sama Hairul Ma'atani atas waktunya di malam hari ini. Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Satur Halamang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.